Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Tita Setiawati, mahasiswa dari 5B Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas 11 April Sumedang, dengan nomor pokok mahasiswa 1935223432. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai mata kuliah Ekologi Administrasi Negara, yang dimana pembahasannya itu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi sistem dalam ekologi administrasi negara. Faktor-faktor yang mempengaruhi sistem dalam ekologi administrasi negara. Menurut Rings, ada 5 hal yang mempengaruhi cara kerja sistem dalam ekologi administrasi negara. Di antaranya yaitu keadaan penduduk, struktur sosial, sistem ekonomi, ideologi negara, dan sistem politik. Langsung saja ke poin pertama, keadaan penduduk. Penduduk adalah sekelompok orang yang menempati suatu wilayah dalam waktu tertentu. Jumlah penduduk tersebut akan berubah dari waktu ke waktu karena beberapa faktor, yaitu kelahiran. Angka kelahiran disebut juga fertilitas atau natalitas, yang artinya menunjukkan angka kelahiran yang sesungguhnya. Faktor penunjang tingkat kelahiran adalah sebagai yang berikut. Yang pertama yaitu pernikahan usia muda. Hal ini banyak sekali terjadi di daerah-daerah pedesaan. Yang kedua yaitu besarnya angka kematian bayi, karena banyaknya bayi yang meninggal mendorong orang tua untuk memiliki anak lebih banyak. Yang ketiga yaitu adanya stigma atau penilaian yang tinggi terhadap anak, seperti kelak anak merupakan penerus keturunan, lalu sumber tenaga kerja ketika anak sudah menjadi dewasa, dan anak merupakan pembawa rezeki. Dan yang terakhir yaitu tumpuan pada hari tua. Beberapa faktor yang dapat menghambat tingkat kelahiran yaitu adanya kesadaran mengenai pentingnya. Yang pertama yaitu kesadaran masyarakat untuk menjaga jarak kehamilan dengan menjalankan program keluarga berencana atau KB. Yang kedua yaitu Undang-Undang Perkawinan yang menetapkan batas minimal usia untuk menikah bagi wanita dan laki-laki. Yang ketiga yaitu penundaan usia pernikahan dengan alasan sekolah atau belum kerja. Dan yang terakhir yaitu peraturan tentang tunjangan anak-anak pegawai negeri yang menetapkan tunjangan hanya diberikan sampai anak yang kedua. Selanjutnya yaitu kematian. Faktor kedua yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk adalah kematian atau mortalitas, faktor penyebab kematian. Antara lain, yang pertama yaitu sarana kesehatan yang belum memadai, tingkat kesehatan masyarakat yang masih rendah, kurangnya gizi makanan sebagian besar penduduk, pencemaran lingkungan, kecelakaan lalu lintas, peperangan, bencana alam, dan juga wabah penyakit. Adapun faktor pengendalian kematian atau penghambatnya antara lain seperti meningkatkan fasilitas kesehatan, tingginya tingkat kesehatan masyarakat, makanan yang cukup dan juga bergizi, lingkungan yang bersih dan teratur, ajaran agama yang melarang bunuh diri atau membunuh orang lain, dan yang terakhir yaitu keadaan negara yang damai. Selanjutnya yaitu migrasi penduduk. Migrasi merupakan perpindahan penduduk dari suatu daerah ke daerah lain dengan tujuan untuk menetap, yaitu berada di daerah baru secara terus-menerus minimal 6 bulan. Jika kurang dari 6 bulan, perpindahan penduduk tersebut disebut dengan mobilitas sirkuler. Alasan yang menyebabkan terjadinya migrasi diantaranya yaitu faktor ekonomi, politik, sosial, agama, kepadatan penduduk, keadaan geografis, dan juga seperti melanjutkan pendidikan. Migrasi dibedakan menjadi 2. Yang pertama yaitu migrasi antar negara. Migrasi antar negara dibedakan menjadi 3, yaitu imigrasi, emigrasi, dan remigrasi. Apa itu imigrasi? Imigrasi yaitu masuknya penduduk dari suatu negara ke negara lain. Emigrasi yaitu keluarnya penduduk dari suatu negara ke negara lain, sedangkan remigrasi yaitu kembalinya penduduk dari negara lain ke negara asal. Yang kedua yaitu migrasi dalam negeri. Migrasi dalam negeri adalah perpindahan penduduk dari daerah satu ke daerah lain
yang masih dalam suatu negara, terdiri dari transmigrasi dan urbanisasi. Transmigrasi adalah perpindahan penduduk dari suatu pulau atau provinsi yang padat penduduknya ke pulau atau provinsi yang jarang penduduknya. Transmigrasi dilaksanakan sebagai usaha untuk meratakan penduduk yang belum merata, sedangkan urbanisasi merupakan perpindahan penduduk dari desa ke kota dengan tujuan mencari perbaikan hidup. Penyebab urbanisasi ini disebabkan oleh dua hal, yaitu faktor pendorong yang berasal dari daerah asalnya dan faktor penarik yang terdapat di daerah kotanya. Selanjutnya, poin yang keempat yaitu informasi penduduk. Informasi penduduk dapat diperoleh melalui kegiatan sensus, registrasi penduduk, dan survei penduduk. Apa itu yang dimaksud dengan sensus penduduk? Sensus penduduk yaitu proses pengumpulan, pengolahan, dan publikasi data kependudukan yang ada di suatu negara dalam periode jangka waktu tertentu. Di Indonesia, kegiatan ini dilakukan dalam periode 10 tahunan. Sensus penduduk yang dilakukan terdiri atas dua jenis. Yang pertama yaitu sensus de jure. Sensus de jure artinya pencacahan yang hanya dikenakan kepada mereka yang tinggal di wilayah yang bersangkutan. Sedangkan sensus de facto artinya pencacahan yang dikenakan kepada penduduk yang ada di suatu daerah ketika dilakukan sensus penduduk. Yang kedua yaitu registrasi penduduk. Proses pengumpulan keterangan mengenai peristiwa kependudukan harian. Dan yang terakhir yaitu survei penduduk. Pencacahan jumlah penduduk dengan cara mengambil contoh daerah tertentu dengan jumlah penduduk yang mewakili survei penduduk dapat dilakukan dengan cara survei bertahap tunggal, survei bertahap ganda, dan survei bertipe kombinasi. Dan faktor yang terakhir yaitu mengenai kualitas penduduk. Beberapa parameter yang dijadikan acuan untuk menentukan kualitas penduduk yaitu seperti yang pertama, pendidikan. Pendidikan menggambarkan kemampuan penduduk untuk menyerap dan menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu, pengetahuan, dan juga teknologi. Yang kedua yaitu tingkat kesehatan yang dapat dilihat dari tingginya angka kematian bayi dan tingginya angka harapan hidup. Yang ketiga yaitu tingkat pendapatan suatu daerah dapat dilihat dari pendapatan per kapitanya. Pendapatan per kapita adalah penghasilan rata-rata untuk setiap penduduk dalam satu tahun yang ada dalam satu daerah. Dan yang terakhir yaitu mata pencaharian. Mata pencaharian merupakan salah satu usaha penduduk dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan ini sangat menentukan kualitas penduduk. Faktor kedua yang mempengaruhi sistem dalam ekologi administrasi negara yaitu struktur sosial. Struktur sosial dan kelas sosial yaitu bentuk kelompok dalam masyarakat seperti keluarga, sekte agama, partai politik, koperasi, atau kelas-kelas sosial lainnya. Pengaruh perhimpunan terhadap administrasi negara sangat kuat sehingga administrasi negara tersebut bersifat asosiasional. Sifat asosiasi dari administrasi negara itu akan paralel dengan sifat asosiasional administrasi niaga. Asosiasi yang dibentuk ini kadang-kadang dianggap sebagai penyokong dan media untuk menyampaikan maksud dan rencana pemerintah kepada anggota perhimpunan. Faktor yang ketiga yaitu sistem ekonomi. Kehidupan ekonomi adalah tingkat produktivitas penduduk yang tinggi karena pengaturan institusional yang rapih yang mendorong seseorang untuk bekerja. Yang pertama yaitu pengaruh langsung. Konsep komoditi. Tenaga kerja dianggap sebagai komoditis atau barang dagangan yang harganya berupa gaji atau upah. Yang kedua yaitu konsep kebebasan memilih. Dalam administrasi negara atau dalam hal ini administrasi kepegawaian, pegawai menjual jasa-jasa untuk mendapatkan pembayaran yang terbaik. Yang ketiga yaitu konsep kebebasan kontrak di pasar.
orang bebas untuk melibatkan diri pada kontrak untuk membeli atau menjual barang dan jasa-jasa menurut syarat yang disetujui. Yang selanjutnya yaitu pengaruh tidak langsung, ekonomi yang semakin berkembang dengan titik berat kegiatan pada industri perdagangan dan jasa memerlukan pengetahuan dan campur tangan administrasi. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi sistem dalam ekologi administrasi negara yang keempat yaitu ideologi negara. Ideologi merupakan pandangan atau keyakinan atau kepercayaan. Adapun administrasi negara merupakan pelaksanaan kebijakan publik. Pada dasarnya, ideologi tercermin dalam administrasi negara. Faktor yang kelima yaitu sistem politik. Ahli-ahli politik atau ilmuwan politik sebutkan perhatian pada demokrasi dan totalitarianisme. Ada kesamaan paham antara ilmuwan politik bahwa administrasi negara disubordinasikan kepada penguasa politik. Namun perlu dicatat bahwa pembela paham demokrasi dan pembela paham totaliter itu sama-sama berpendapat bahwa administrasi negara merupakan alat perlengkapan yang berada di bawah pengawasan orang politik yang sedang berkuasa atau wajah administrasi negara sebagai police execution. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.